Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu Al-Quran Hadis kelas 9 bab 2, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu kejujuran, khususnya tentang jujur dalam bermuamalah. Ayat yang membahas tentang kejujuran dalam bermuamalah itu ada di surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون Sadaqallahul azim. Baik, jadi ayat Al-Mutaffifin di dalamnya itu adalah membahas tentang jujur dalam bermuamalah. Kalau kita lihat makna dari ayat Al-Mutaffifin ini adalah wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Itu orang-orang yang apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, yaitu orang-orang yang apabila mereka menakar dari orang lain, mereka minta cukupkan ya. Ini ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka justru mengurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun.
Allah berfirman, tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan nanti pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Sekali-kali kata Allah, jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan di dalam sijin. Dan tahukah kamu apakah sijin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Celaka pada hari itu orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Baik, kalau kita melihat ayat ini, surah ini, maka kita akan melihat surah Al-Mutaffifin ayat 1, 2, dan 3 itu membicarakan tentang kejujuran dalam bermuamalah. Jangan sampai kita seperti orang yang al-mutaffifin, orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Ketika untuk dirinya dia minta untuk tepat timbangan dan takaran, tapi ketika untuk menakar orang lain dia bersifat curang. Jadi ayat 1, 2, dan 3 inilah yang memberikan dalil agar kita bersifat jujur dalam bermuamalah. Nah, untuk kandungan secara detail kalian bisa baca penjelasan di sini. Baik, kemudian apa saja selain surah Al-Mutaffifin tadi yang membicarakan tentang kejujuran dalam bermuamalah? Maka diantaranya lah surah Al-An'am ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. Jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai mereka mencapai usia dewasa. Wa auful kail wal mizan bil qist, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami, kata Allah, tidak akan membebani seorang melainkan menurut kesanggupannya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kalian berkata, bersifat adillah, bersifat jujurlah, berkata jujurlah sekalipun kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Wa bi ahdillah aufu, penuhilah janji Allah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikian itulah Allah memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Kalau kita lihat ayat surah Al-An'am ayat 152 ini, maka terdapat perintah untuk mencukupi, menyempurnakan takaran dan timbangan pada kalimat wa auful kaila
wal mizana bil qist. Untuk detail penjelasan surah Al-An'am ayat 152 kalian bisa baca kalimat penjelasan berikutnya. Baik, apa keterkaitan hubungan antara dua ayat ini, Al-Mutaffifin dan 1-17 dan Al-An'am ayat 152. Dari surah ini maka ada keterkaitan yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 menguraikan tentang perintah untuk tidak berbuat curang dalam bermuamalah perdagangan. Dalam surat tersebut juga disampaikan adanya akibat balasan yang ditimpakan kepada orang yang curang. Kedua, surah Al-An'am ayat 152 berisi tentang perintah Allah untuk berlaku adil dan memenuhi timbangan, berbuat baik kepada anak yatim, berkata jujur, dan memenuhi janji. Ayat ini jelas berkaitan dengan jujur dan muamalah. Jadi kedua-dua ayat ini sama-sama menjelaskan tentang kejujuran dalam bermuamalah. Kedua surah tersebut sama-sama menjadi acuan dalam bermuamalah dengan tidak melakukan kecurangan dan berlaku baik dalam berhubungan antar manusia satu sama lain. Maka dari ayat tersebut maka kita perlu membiasakan berlaku jujur. Seperti apabila kita berjanji dengan siapapun, sebisa mungkin menepati janji kita sesuai kesepakatan. Berkata apa adanya sesuai dengan fakta tanpa ada yang disembunyikan. Kemudian yang ketiga, berbuat dan bertindak sesuai keinginan niat dalam hati. Sehingga apa yang terlihat di luar sama dengan apa yang ada di dalam hati. Yang keempat, selalu jujur dalam bergaul dengan siapa saja. Dan yang kelima, berperilaku apa adanya. Sesuai realita tanpa menutup-nutupi atau menambah-nambahi. Baik, dari pembahasan tersebut maka dapat kita ambil rangkuman beberapa poin. Yang pertama, jujur menjadi landasan utama dalam bermuamalah agar mendapat keberkahan hidup. Jadi kalau ingin hidup berkah, bersifatlah jujur. Yang kedua, jujur ada beberapa macam jenisnya. Jujur dalam niat, jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat, dan jujur dalam berjanji. Yang ketiga, muamalah harus dilandasi dengan kejujuran. Transaksi antar sama manusia harus bersifat jujur. Keempat, muamalah yaitu segala peraturan yang mengatur hubungan antar sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya dan antara manusia dengan alam sekitarnya. Yang kelima, surah Al-Mutaffifin ayat 1 dan sampai 17 dan surah Al-An'am 152 sama-sama menjadi acuan dalam hidup bermuamalah dengan tidak melakukan kecurangan dan berlaku baik dalam hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya. Kemudian surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 menguraikan tentang perintah untuk tidak berbuat curang dalam bermuamalah perdagangan. Terakhir surah Al-An'am 152 berisi tentang perintah Allah berlaku adil dalam memenuhi timbangan, berbuat baik dengan anak yatim, berkata jujur dan memenuhi janji. Baik, itulah pembahasan kita tentang kejujuran dan wabil khusus untuk bermuamalah. Nah, selanjutnya kalian bisa berlatih untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada textbook berikut ini. Insya Allah kita akan lanjut nanti pada pertemuan berikutnya, yaitu bab yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.